Tetapi pada saat hamil itu otaknya langsung sirkuitnya berubah. Otak sang ibu. Wah. Ibu, waktu itu kita pernah begitu kan sebagai gadis remaja ya. Nah, tapi luar biasanya ya, menjadi ibu benar-benar mengubah otak seorang perempuan dari segi struktur, fungsi dan dalam banyak hal tanpa bisa dikembalikan lagi, Bu. Ya, hormon kehamilan memicu kode genetik perempuan untuk berperilaku sebagai ibu, semakin aktif oleh kelahiran bayi dan diperkuat oleh kontak fisik yang dekat dengan bayi. Pada saat kita jadi perempuan gadis remaja dengan azan ya, kita dengar dulu azan dulu ya. Jadi Bu, siapa yang tadi menikah umur 17, 18, 19 itu ada? 20, sebelum di bawah 20 ada ya? Ada ya Bu? Ada ya? Nah, walaupun waktu ibu masih otak gadis remaja, umur berapapun misalnya sudah akil balik, kan sekarang akil balik juga sudah lebih muda umurnya ya. Pas dia menikah itu ya, otaknya masih tetap gadis remaja, tapi pas mulai hamil itu terjadi perubahan di otak ibu-ibu. Ya. Yang tadinya pun nggak suka anak-anak, itu nanti berubah pada saat dia hamil. Anda kan ibu-ibu gitu, perempuan yang tomboy banget, yang karir banget. Ya deh, gue nikah nggak usah punya anak, gue nggak suka sama anak-anak, bawel. Kalau pipis gimana tuh nanti siapa yang mau cebokin tuh? Pas dia hamil berubah semuanya. Ya, nih. Dan pada saat hamil, ya belum sebesar ini nih, masih mau mual-mual tuh dan diberikan kabar bahwa ibu hamil, ibu positif hamil, itu ya langsung berubah itu. Langsung berubah. Dan di dalam otak seorang ibu menyadari bahwa hidupnya untuk 2 orang, Bu. Ibu rasa nggak kita dulu waktu hamil itu kita nafas untuk 2 orang? Masya Allah ya, itu 2 orang. Di rahim seorang ibu, Allah ciptakan manusia baru yang mau lahir di keluarga kita. Makanya otaknya juga Allah siapkan tuh. Ya. Tapi kenapa kita mual muntah, Bu Aisyah? Supaya ibu istirahat. Kalau waktu hamil ibu nggak dikasih sedikit mual muntah, ya kita pecicilan, Bu. Apalagi yang ibu-ibu sudah aktif kerja sebelum dia hamil, bisa dia ya naik motor kemana-mana, jalan naik bus itu bisa loncat-loncat, dan padahal sedang terjadi ya sebuah konsepsi kehidupan itu nggak boleh sembarangan. Makanya ibu dikasih mual sama Allah itu untuk istirahat. Kita bisa minta izin sama kantor, istirahat dulu ya, iya. Kenapa? Sedang terjadi pembuahan, lagi sudah pembuahan, ini sedang berkembangnya semua, lagi pembentukan hidung, mata. Kalau ibu terlalu pecicilan, ibu jatuh, selesai sudah. Ya, oke ya. Jadi pada saat ini nih luar biasa nih kita. Otaknya juga Allah sudah bikin sedemikian rupa, ya. Sudah mulai gede juga, itu udah tambah itu. Rasanya selalu mau tanggung jawab. Walaupun menikahnya umur muda, Bu. Ya. Makanya di dalam Islam itu kan nggak dibatasin mau menikah kapan kan? Iya kan? Kalau memang kalau undang-undang kita perempuan berapa tahun boleh menikah? 21 laki-laki. Ya di atas 18 atau 18 tahun atau 19. Kalau dalam Islam karena Allah yang bikin otak ibu-ibu, walaupun dia masih muda, misalnya masih 15 tahun, dia sudah misalnya menstruasi mungkin 10 tahun, kemudian dia 15 tahun dinikahkan, ya. Waktu dinikah memang masih gadis remaja tuh, masih seperti itu. Tetapi pada saat hamil itu otaknya langsung sirkuitnya berubah. Allah kasih. Jadi siap. Ya. Walaupun secara ilmu juga harus terus dia ya belajar terus. Ya. Nah tuh. Apalagi waktu nih seumur gini nih, waduh ya. Di akhir kehamilan kadar hormon stres dalam otak seorang perempuan akan setinggi saat olahraga berat. Kalau kita olahraga yang berat, angkat barbel misalnya, pokoknya berat banget, lari sekian ratus meter, itu kan stres sebetulnya. Kita juga kalau udah mau melahirkan, itu stres banget, Bu. Tapi uniknya, ya, hormon-hormon tersebut tidak menimbulkan perasaan stres selama kehamilan. Lucu ya, Bu? Kalau di tes ini diambil hormon stresnya tuh lagi tinggi-tingginya, cuman ibu tuh nggak merasa stres. Justru yang terjadi adalah perempuan hamil itu waspada terhadap keselamatan nutrisi dan lingkungannya. Jadi ibu tambah ya hati-hati jalannya, kemudian makannya juga mulai hati-hati. Sudah mulai tuh Bu ya siap-siapin baju bayi kan gitu ya, ya. Terus ibu mulai ulus-ulus perut gitu. Jadi antara ada stresnya tapi gembira bahwa sebentar lagi lahir nih. Ya, memang ada cemasnya sedikit, tapi sebetulnya kalau ya melihat dari ukuran hormonnya itu stres banget, Bu.
Cuman kok lucunya nggak stres banget gitu loh. Jadi maksudnya para ilmuwan, aneh ya ibu hamil itu bahagia, ya. Nah, waktu bayi lahir, selama beberapa hari pertama secara kimiawi, otak ibu merekam bau harum kepala bayi yang baru lahir. Kita merekam tuh otak kita, Bu. Bau kulit bayi, kotoran bayi aja kita direkam otak kita oleh Allah untuk kita nggak jijik lagi sama kotoran anak kita, Bu. Yang tadinya mungkin tuh tadi kan wanita, ya, wanita karir, nggak kebayang dia gantiin pampers anaknya, bersihin, itu nggak kebayang ada perempuan yang begitu. Tapi setelah dia hamil, Allah siapkan otaknya sedemikian rupa sampai lahir bayinya, langsung otak ibu-ibu pertama ya, beberapa hari pertama direkam terus tentang bau bayinya, tentang kulitnya, tentang itu tadi, bahkan bau ASI kita pun kita direkam oleh Allah ya, otak kita ya, dan cairan-cairan tubuh lainnya itu termasuk ASI ya. Enak ya Bu, pernah nyobain ASI nggak Bu? Manis-manis gimana gitu ya, nggak manis banget, nggak tawar banget, dan selalu hangat ya. Ya, sekarang para ibu kehilangan waktu tidur 7.000 jam dalam tahun pertama pasca persalinan ya Bu. Ternyata dihitung-hitung 7.000 loh Bu, 1 tahun pertama Bu. Ibu mau balas tapi hebat banget ya, kita 7.000 jam itu kuat ya. Iya. Terus kalau kita lihat suami kita, ya Allah tidur